Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini pada hadis yang ke-10 dalam babun fil mujahadah. Bab yang menjelaskan tentang mujahadah, berjuang sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru, hadis yang ke-10, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, yattabi'ul mayyita salasatun, mayit itu diikuti oleh 3 hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'usnani wa yabqa wahid, maka kembali pulang yang 2 dan tetap tinggal yang 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kembali pulang keluarganya dan hartanya, dan tetap tinggal amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara kalian rahimakumullah, hadis ini sangat erat kaitannya dengan bab kita ini, yaitu bab mujahadah. Kenapa? Karena hadis ini menceritakan tentang kematian, tentang bagaimana kita diantar ke pekuburan nantinya setelah kita mati, dan kita akan bisa bersungguh-sungguh untuk bermujahadah kalau kita ingat kematian, dan kita menjadi sulit untuk bermujahadah, berjuang sungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat kita kalau kita lupa pada kematian. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua bahwa nanti seseorang ketika telah mati, maka akan diikuti oleh 3 hal ke pekuburan. Yang pertama yaitu keluarganya, yang kedua yaitu hartanya, yang ketiga yaitu amalnya. Sahabat sekalian rahimakumullah, maka mari kita perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, keluarga. Inilah yang pertama yang banyak mengisi relung pikiran dan hati manusia, keluarga. Sehingga apapun dilakukan untuk keluarga, semuanya demi keluarga. Meskipun bukan berarti lalu ini buruk, tidak. Tapi jangan sampai lupa bahwa yang kita cari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kita cari juga adalah bagaimana membahagiakan keluarga itu. Bukan cuma bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian wa maluhu, hartanya. Jadi orang meninggal ke pekuburan diikuti oleh hartanya. Tapi kemudian sabda Rasulullah SAW, 2 ini fayarji'usnani wa yabqa wahid, 2 ini keluarganya dan hartanya akan kembali pulang.
wa yabqa wahid, dan tetap tinggal satu, yaitu amalnya. Saudara sekalian, jadi keluarga, betapapun sayangnya keluarga kepada kita, atau dibalik, betapapun sayangnya kita kepada keluarga, maka mau tidak mau, suatu saat kalau tidak keluarga yang akan meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan keluarga. Dan ini tidak bisa kita tolak. Saudara kalian rahimakumullah, ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarganya juga punya kehidupan untuk dilanjutkannya sendiri. Dia tidak bisa berlama-lama meratapi kesedihan karena suaminya meninggal, meratapi nasib karena istrinya meninggal, karena ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya, adiknya, anaknya, bahkan semua masih punya kehidupan untuk dilanjutkan. Maka bersedih wajar, tapi tidak mungkin bersedih selama-lamanya. Ada waktunya. Masa berkabung ada, tapi tidak mungkin berkabung selama-lamanya. Maka inilah makna keluarga akan kembali. Harta, sebanyak apapun harta yang sudah kita kumpulkan, maka setelah kita mati nanti, harta itu bukan lagi punya kita, tapi punya ahli waris kita. Syukur-syukur kalau ahli warisnya taat kepada Allah SWT, hartanya digunakan untuk hal-hal kebaikan. Kalau tidak, naudzubillah summa naudzubillah. Saudara sekalian rahimakumullah. Nah, wa yabqa wahid, hanya tinggal satu saja yang menemani kita di alam kubur. Apa itu? Wa yabqa amaluhu, tetap tinggal bersama kita nanti di alam kubur, yaitu amal kita masing-masing. Maka hendaknya kita betul kita perhatikan keluarga kita, karena mereka lah teman kita di dunia ini. Kita perhatikan mereka, karena mereka lah aset kita di dunia ini, dan juga kita harapkan aset kita di akhirat. Kita juga perhatikan harta kita, karena bagaimanapun harta ini yang menopang kehidupan kita di dunia, bahkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Tapi jangan lupa, yang paling penting adalah amal kita. Jangan sampai lupakan amal kita, karena itulah yang menemani kita nanti di alam kubur. Saudara sekalian rahimakumullah, maka amalan kita inilah yang hanya setia bersama kita. Keluarga tidak lagi setia. Syukur-syukur kalau keluarga masih mendoakan kita setelah kita meninggal. Syukur-syukur. Makanya manusia itu disebut sebagai manusia, orang yang dilupakan. Ketika dia baru saja meninggal, orang masih ingat. Sehari, seminggu, sebulan, setahun. Bagaimana jika 10 tahun? Bagaimana jika 100 tahun? Hanya orang-orang besar saja yang masih ada yang mendoakan. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita masih ada yang mendoakan, meskipun mungkin sudah ratusan tahun kita di alam kubur nantinya mungkin. Saudara sekalian rahimakumullah, maka amalan kita inilah yang satu-satunya menjadi teman kita di alam akhirat nanti, khususnya dalam kubur. Saudara sekalian rahimakumullah, maka bermujahadahlah, lakukan amalan meskipun mungkin berat, meskipun mungkin sulit, karena itulah nantinya akan menemani kita di alam kubur.
kita perhatikan keluarga, kita perhatikan harta, tetapi yang paling penting adalah perhatikan amal-amal kita. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menyiapkan amalan-amalan kita ini bermujahadah, memperbanyak amalan agar supaya kita memiliki teman yang baik nanti di alam kubur. Karena di hadis ini masih umum sifatnya, amaluh, masih disebut amal saja, tidak disebut apakah amal yang baik atau amal yang buruk. Maka amal yang baik menjadi teman yang baik di alam kubur, amal yang buruk juga menjadi teman yang buruk di alam kubur. Saudara sekalian rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua, amin, dan semoga bermanfaat. Wa akhir ihdinas siratal mustaqim, hadana lakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.